Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait praktik perkembangan akuntansi dari masa ke masa, serta bagaimana laporan keuangan dihasilkan dan digunakan. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sejarah singkat akuntansi, definisi dan tujuan akuntansi, pemakai informasi keuangan, serta jenis-jenis laporan keuangan. Akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan pada awal abad ke-15, di mana pada abad ini mulai bermunculan naskah-naskah mengenai pelajaran akuntansi di Italia dengan menggunakan angka-angka Arab. Sejarah akuntansi di dunia dimulai dari tahun 1494 ketika Luca Pacioli mengeluarkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Jadi di buku inilah Luca Pacioli mengungkapkan adanya yang dimaksud dengan sistem buku berpasangan atau yang kita kenal dengan entry bookkeeping. Jadi dari sinilah muncul istilah debit dan kredit. Awal mulanya akuntansi muncul pada tahun 1494 dengan lahirnya buku oleh Luca Pacioli di Venezia. Selanjutnya di tahun 1500 terdapat istilah sistem Belanda dan sistem Inggris. Jadi, pencatatan pembukuan sistem tersebut dimodifikasi dari buku Luca Pacioli yang kemudian disebutkan berdasarkan nama tempatnya. Inilah yang kita kenal dengan istilah sistem kontinental. Perkembangan akuntansi terus berkembang karena pada saat itu muncul negara Amerika yang dimulai pada tahun 1800, sehingga muncullah yang namanya sistem Amerika atau yang kita juga kenal dengan istilah Anglo-Saxon. Kemudian berkembang lagi di tahun 1973, di mana pada tahun ini dibentuk sebuah komite akuntansi secara internasional. Jadi terdapat lembaga yang bernama International Accounting Standard Committee atau yang disingkat IASC yang mengeluarkan standarisasi akuntansi internasional yaitu International Accounting Standard. Kemudian muncul lagi pembaharuan di tahun 2001 dari International Accounting Standard berubah menjadi International Financial Reporting Standard atau yang kita singkat dengan IFRS. Karena perubahan ini, makanya lembaga pun ikut berubah menjadi International Accounting Standard Board. Dengan adanya standarisasi ini memungkinkan perbandingan yang akurat antar perusahaan dan antar negara. Dengan adanya standar yang seragam, setiap akuntan dapat mengaudit atau memeriksa laporan keuangan di berbagai negara dengan keyakinan bahwa laporan tersebut mengikuti pedoman yang sama. Pertanyaannya, kapan akuntansi mulai diterapkan di Indonesia? Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai sejak abad ke-20, di mana akuntansi mulai berkembang seiring dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu akuntansi. Akuntansi semakin diperkuat melalui pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia atau yang kita kenal IAI pada tahun 1957. Di mana lembaga ini mengembangkan standar dan kode etik profesi akuntansi. IAI memperkenalkan standar akuntansi keuangan atau yang kita kenal SAK yang merujuk pada prinsip-prinsip internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Sejak saat itu, akuntansi di Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan global, termasuk mengadopsi International Financial Reporting Standard atau yang kita kenal dengan IFRS. Menurut AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengguna keuangan. Siapa saja pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan berasal dari manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, pihak bank, pemerintah, dan masyarakat. Adapun jenis-jenis laporan keuangan antara lain laporan laba rugi, laporan neraca, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya ya.